Avengers! Welcome back everybody, selamat datang kembali di Pecanda Movie. Ada yang kangen gak nih sama Thor? Kalau ada, kalian harus tonton video ini sampai selesai ya. Film dengan judul Mortal yang rilis pada tahun 2020 ini bertemakan mitologi Nordik. Film ini akan menceritakan seseorang yang mempunyai kekuatan seperti Thor. Setelah dicari asal-usulnya nih, katanya orang ini mempunyai silsilah keluarga dewa. Wow, seperti apa sih filmnya? Oke, langsung saja. Bagi kalian yang suka channel ini, jangan lupa subscribe dan share kepada para pecandu agar mereka dapat terbahan lebih lama lagi. Ambil posisi nyaman, siapkan cemilan, rebahkan badan, dan fokuskan pikiran karena Anda ada di... Perkenalkan, dia adalah Eric, seorang gelandangan yang berasal dari Amerika. Ia tak punya siapapun di hidupnya dan begitu juga hidupnya tanpa tujuan yang jelas. Ia tinggal berpindah-pindah dari hutan satu ke hutan lainnya, menelusurinya sambil mencari makanan maupun air untuk bertahan hidup. Di suatu malam, kala ia sedang tertidur, hutan di sekelilingnya tiba-tiba terbakar yang entah disebabkan oleh apa. Namun, kenyataannya itu hanyalah mimpi yang dialami oleh Eric. Memang dia sering bermimpi seperti itu di setiap tidurnya. Apa maksudnya ini ya? Ketika tak mendapat makanan di hutan, sesekali dia harus mencuri makanan di salah satu rumah warga. Ia mengambil apapun yang ada untuk sekedar mengganjal perutnya yang lapar. Ia memang sering dibully oleh bocil-bocil di sana, namun ia tak menghiraukannya. Kali ini dikala ia berjalan sendiri, ada sekelompok bocil yang ingin kembali membuli dirinya. Seorang anak lelaki turun dari mobil dan ingin mengganggu Eric. Eric menyuruh anak itu pergi, tetapi anak itu tak menghiraukannya. Kedua kalinya, Eric tetap sabar dan menyuruhnya untuk pergi, atau tidak anak itu akan terbakar. Tetapi ya, namanya bocil emang badung nih. Ia tetap mengganggu Eric dan terjadilah hal ini. If you touch me, you will burn. Setelah kejadian itu, ia bersembunyi untuk menghindari kejaran polisi. Namun, akhirnya ia harus tertangkap juga. Scene kemudian berpindah ke kantor polisi di mana tempat Eric ditahan sementara untuk diinterogasi. Henrik merupakan seorang kepala polisi di kantor tersebut memanggil Christina yang merupakan seorang psikolog. Ia ditugaskan untuk menginterogasi Eric karena sebelumnya ketika Eric ditanya tentang pembunuhan bocil yang ia lakukan, Eric tak menjawab sepatah kata apapun. Christina memasuki ruangan itu. Ia mencoba untuk berbicara dan menenangkan Eric yang kala itu sedang duduk ketakutan di pojok ruangan. Awalnya Eric tak menghiraukan Christina, namun Christina merupakan seorang psikolog yang baik dan ditambah lagi dengan kelembutan hati seorang wanita. Akhirnya ia mampu membuat Eric mendengarkannya. Christina mencoba perlahan untuk bertanya tentang kejadian bocil yang dibunuhnya, sekaligus bertanya tentang orang-orang yang mati terbakar secara misterius yang mungkin ini disebabkan oleh Eric. Eric pun menjawab, "Aku tak tahu." Semakin ia ditanya pertanyaan oleh Christina, semakin emosinya tak stabil. Stop it now! I can't. It's your emotions. Ow! No! Just breathe! I know you can stop this! Christina mencoba untuk menenangkan Eric karena emosinya yang semakin tak stabil. Sementara pihak kedutaan Amerika mengetahui ada seorang warga Amerika yang ditahan dan akan menjemputnya. Mereka langsung datang ke sana untuk menjemput Eric menggunakan helikopter. Dalam perjalanan, Eric dibius agar tak membahayakan orang-orang di sana.
Namun entah apa yang membuatnya bangun dan membuat emosinya tak stabil. Seperti yang terlihat sebelumnya, ketika emosi Eric tak stabil, maka Eric mampu mengacaukan alam di sekitarnya. Kala itu badai tiba-tiba datang yang otomatis membuat orang-orang di sana panik. Eric semakin tak terkendali hingga harus melayangkan nyawa orang-orang di sana. Ternyata setelah kejadian itu, orang-orang di helikopter itu tewas, kecuali salah seorang wanita yang diselamatkan oleh Eric. Eric pun langsung pergi melarikan diri entah kemana. Di rumah, Christina mendengar siaran berita yang ternyata berita itu menyiarkan tentang jatuhnya helikopter di mana Eric berada di helikopter itu. Ia langsung pergi bergegas menuju ke tempat tersebut. Sesaat ia ingin menaiki mobil nih, tiba-tiba Eric berada di sana. Christina pun langsung mengajak Eric pergi ke sebuah pondok di tengah hutan untuk menghindari patroli polisi. Di pondok, Christina dan Eric mulai terlibat kedekatan. Mereka berdua mengobrol tentang apa yang telah dilalui Eric. Di sini, Eric memberitahu awal dari semua ini. Kala itu, ia sedang berada di pertanian dan tiba-tiba sesuatu muncul di dalam dirinya. Entah karena apa, tiba-tiba semuanya langsung meledak dan terbakar. Aku tak tahu apa-apa. Christina sadar bahwa untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, mereka harus mengunjungi pertanian itu. Namun mereka harus pergi diam-diam menghindari patroli polisi. Di tengah perjalanan, karena lapar dan juga bahan bakarnya habis, mereka memutuskan untuk berhenti di SPBU terdekat dan membeli cemilan di Indomaret. Kemudian, tatkala Christina sedang membeli jajan, ia melihat TV yang sudah menyiarkan Eric sebagai seorang buronan. Ini pertanda bahwa Eric semakin mudah dilacak karena akan banyak orang yang mengetahuinya. Mereka berdua langsung pergi menuju mobil kembali melanjutkan perjalanan. Namun sialnya, si abah ini melihat mereka dan mungkin saja langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Setelah kejadian itu, mobil mereka rusak parah yang harus memaksa mereka untuk nebeng mobil tronton di belakang mereka. Pelarian mereka seharusnya akan berakhir setelah melewati jembatan ini, karena setelah jembatan ini akan ada kota besar yang membuat mereka lebih aman untuk bersembunyi. Namun mengejutkannya, polisi sudah tahu keberadaan mereka dan memblokade kedua ujung jembatan tersebut. Melihat keadaan itu, Eric tak ingin melibatkan Christina dan memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi. Christina melihat polisi menodongkan senjata pada Eric. Christina pun takut dan meminta polisi untuk tidak menembak Eric. Setelah kejadian itu, Eric pingsan. Henrik yang berada di lokasi kejadian menghampiri mereka untuk membawa Eric ke rumah sakit. Media pun sudah ramai memberitakan tentang apa yang dilakukan oleh Eric. Di sisi lain, wanita yang diselamatkan oleh Eric sebelumnya khawatir akan keberadaan Eric di dunia ini. Ia takut bahwa Eric akan membuat kekacauan dan dia meminta izin pada atasannya nih untuk membunuh si Eric. Kemudian di rumah sakit, Eric dimasukkan ke sebuah alat untuk memeriksa ada apa sebenarnya di dalam tubuhnya. Pemeriksaan pun dijalankan dan para dokter di sana terkaget-kaget karena melihat kondisi tubuh Eric, tetapi ia tetap masih hidup. Ya, seperti biasa nih, Eric tuh gak bisa tegang dikit orangnya. Eric?
setelah itu, pihak kepolisian yang memang terhubung dengan Hendrik memberikan izin kepada Erik untuk pergi ke pertanian itu. Saat mereka semua keluar, sungguh amazing. Sudah sangat ramai sekali orang-orang sambil meneriakkan Thor. Erik sekarang mulai sadar akan kekuatan yang dimilikinya. Di tengah perjalanan, Hendrik memberikan buku tentang mitologi Nordik kepada mereka berdua. After Thor and all the other gods died at Ragnarok, to restart their lives and rescue all the knowledge the gods to prepare for their return. Mereka pun sampai di sana dan melihat-lihat keadaan. Ya, benar saja rumah itu sudah hangus terbakar yang mungkin dulu disebabkan oleh Erik. Erik berjalan menyusuri untuk mencari apa saja petunjuk yang ada di rumah itu. Do you remember anything? Kemudian kita diperlihatkan oleh wanita yang akan membunuh Erik. Tentara dari pihak Amerika telah datang dan siap membunuh Erik kapanpun sesuai perintah si wanita tersebut. Singkat cerita, penggalian di rumah itu sudah selesai dan yang pertama masuk dan memeriksa terlebih dahulu adalah Hendrik dan Christina. Karena mereka memilih berjaga-jaga, takut ada jump scare yang akan membuat Erik kaget lalu kemampuannya tak terkendali lagi. De norrøne gudenes egne ord. Yggdrasil. Hendrik dan Christina sudah memeriksa tempat itu dan sudah memastikan bahwa tempat itu aman. Sekarang giliran Erik untuk melihat apa yang ada di bawah sana. Erik pun turun dan melihat keadaan sekitar. Satu hal yang paling menarik perhatiannya adalah adanya sebuah peti misterius di sana. Erik meminta bantuan seorang kru penggali untuk membuka peti tersebut. Are we firing? Ma'am? Fire. Sungguh disayangkan bahwa peluru yang diperintahkan wanita sebelumnya salah sasaran dan malah mengenai Christina tepat headshot di kepalanya. Tentu saja atas kejadian itu amarah Erik langsung memuncak ibarat gunung berapi yang segera meletus. Film pun berakhir. Nah gimana? Coba silahkan kalian telusuri silsilah keluarga kalian kembali hingga ke nenek dari nenek-neneknya kalian ya. Ya kali aja kalian memang keturunan dewa. Lumayan kan bisa ngopi-ngopi santuy bareng Avenger. Oke, sekali lagi cinta membuktikan bahwa dengannya seseorang dapat berubah menjadi lebih baik dan termotivasi untuk menjalani hidup. Thanks for watching and see you in the next video.